As-sakinah, yang banyak kita tahu sakinah adalah setiap orang yang mau nikah itu pasti doanya barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Namun apakah tahu kita makna sakinah yang sebenarnya? Hadirin jamaah subhanallah taala. As-sakinah itu memang berarti ketenangan. Dan ketenangan di dalam Quran itu ada dua. Satu, ketenangan yang dimaksud di dalam surah Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kata zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, hati kita bisa menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin, ini ketenangan yang diperoleh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang kemudian dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang banyak. Bukan hanya banyak, kadang cukup dan lebih, tapi tidak pernah menemukan di dalam hatinya ketenangan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala intelektual yang luas, pintarnya bukan main, tapi tidak pernah mendapatkan tenangan di dalam hatinya. Malah ada kategori yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mungkin jabatannya bukan apa-apa dan rezekinya mungkin cukup bukan untuk satu hari itu saja atau 2 hari 3 hari, untuk itu saja. Tapi dia punya ketenangan yang sangat luar biasa, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Fath, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, yang berarti as-sakinah ini, ketenangan ini diperoleh dan dihasilkan setelah kita menyudahi problematika kehidupan kita. Orang Arab mengatakan analogi seperti ini, sakanatus syajarah idza zahabatir rih. Diamnya pohon itu, ranting-ranting itu, dia akan berhenti di saat angin itu sudah enggak ada. Ketika angin itu sudah tidak ada. Maka dari analogi ini jamaah sekalian akan membuktikan kualitas pohon itu akan ke kiri, ke kanan, atau bahkan terjatuh atau patah dan lain sebagainya. Itu yang membuktikan adalah apanya, Pak? Akarnya. Sama halnya dengan manusia kita semuanya, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan, Pak. Ditaruh di kiri, taruh di kanan, dikasih persoalan ini, dikasih persoalan itu dan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seberapa keimanan kita. Allah ingin menguji kualitas kehidupan kita. Bahkan Allah akan memberikan kualitas di mata Allah dengan sebaik-baiknya kualitas kalau kita berhasil melewati problematika persoalan kehidupan kita. Masyarul muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Analogi yang kedua, sakanatus safinah idza zahabatil amwaj. Bukannya ketika kita ingin bepergian, Pak, lewat kapal, dan kemudian kapal itu dari awal sampai akhir adem ayem, Pak, maka apa yang kita lakukan? Maka masyarakat muslimin, yang akan kita lakukan adalah bagaimana kemudian karena tenang ya kita akan bercanda dengan keluarga, karena tenang kita akan banyak melakukan hal-hal yang mubah. Tapi ingat, Pak, ketika kapal itu berangkat dan di tengah perjalanan kita mendapati sudah tidak ada daratan dan kapal itu berada di tengah, di ambang batas, dan kemudian banyak ombak di situ, apa yang kita lakukan? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun karena kapal goyah begitu dahsyat. Maka yang didapati sakinatus safinah itu akan melambangkan bahwa seumpamanya Allah akan memberikan gelombang, berbagai gelombang kehidupan kita, problematika yang sangat besar di situ. Maka Allah di saat itu pula akan memberikan kedamaian, kenyamanan, sakinah yang sebenarnya. Kedamaian yang sebenarnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang
kita itu butuh adanya tanjakan, Pak. Pengen tahu kalau setelah ada tanjakan itu pasti ada turunan. Dan Allah juga pengen tahu, Pak, kadang-kala kita butuh persoalan di kehidupan kita. Karena pengen tahu tingkat keimanan kita, ingin tahu tingkat kualitas kehidupan kita, sehingga kita merasa layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan di ayat selanjutnya, liyudkhilal ladzina amanu liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang pantas dianugerahi, diriweti dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak ingin banyak kita menghadapi persoalan kehidupan kita. Allah tidak menginginkan kita itu ruwet, Pak, sebenarnya. Tapi menginginkan setelah keruwatan itu akan ada hikmah di baliknya. Akan ada rasa banyak kenikmatan di dalam kehidupan. Bukankah di dalam rumah tangga, kalau semuanya rumah tangga itu adem ayem, Pak, tidak ada yang bisa diceritakan. Bukannya kalau kita memasak, kemudian memotong-motong sayur, kalau tidak ada garamnya, maka makanan itu akan jadi hambar. Begitu pula persoalan di kehidupan kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk ada masalah, memberikan problematika di kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung ingin memberikan kedamaian yang lebih, mendapatkan ketenangan yang lebih dari ketenangan yang sebelumnya. Huwallazi anzalas sakinata fi kulli mu'minin. Allah yang kemudian menurunkan sakinah, kedamaian, ketenangan di dalam hati seorang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk kemudian menambah keimanan itu, untuk kemudian menambah rasa tenangnya kita, kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya dijelaskan, liyudkhilal ladzina amanu liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan memberikan surganya, Pak. Tidak hanya surga, wa yukaffiru anhum sayyi'atim. Allah akan memberikan kita nikmat berupa ampunan dalam kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi banyak keutamaan, banyak hikmah yang disebabkan Allah menurunkan problematika kehidupan di kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap kita di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan problem, masalah terus-menerus di kehidupan kita? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang akan mendirikan as-sakinah kepada kita. Allah yang memberikan problem, dan Allah juga yang akan menyelesaikan problem itu. Maka yang pertama, Pak, yang sampean curhati, yang kita curhati adalah Allah Subhanahu wa taala, doa. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan waktu yang tepat untuk kemudian curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di waktu sahar, di waktu sahur. Itu kemudian waktu yang kemudian banyak orang yang terlalap di waktu-waktu itu, tapi kita mau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala problematika kehidupan kita. Allah akan menurunkan anzalas sakinah itu. Sakinah itu Allah yang akan menurunkan, tapi akan lewat mana kita tidak tahu. Tapi kita yakin sakinah itu akan turun setelah kita ikhlas menerima apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Nabi kita mengajarkan ma'asyiral muslimin istiqomah, kemudian berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini untuk kemudian berada di jalan, tetapkan hati ini untuk senantiasa berada di agama. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu, Pak, ma'unah itu, Pak, sakinah itu, Pak, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifat sakinah ini bukan dari sifat fisik, tapi sifat jiwa, yang mana makanan jiwa itu, Pak, suplemen jiwa itu adalah terbentuk kalau kita beramal saleh, terbentuk kalau kita banyak melakukan amal kebaikan. Tidak tenang itu adalah sifat nafsu, ketenangan itu adalah sifat takwa, yang dimana takwa ini yang kemudian buahnya adalah sakinah itu sendiri.